guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai sama judul videonya, aku bakal ngebahas dan nge-update tentang skincare yang aku lagi pakai sekarang ini. Ini aku udah siapin skincare aku. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Oke, karena udah lama banget kita nggak ngomongin tentang skincare, jadi di video kali ini aku bakal sekalian ngasih tahu ke kalian skincare yang sekarang aku pakai. Nah, aku nih sekarang lagi pakai skincare dari dokter aku, yaitu Dokter Yunita. Ini ada beberapa skincare-nya yang aku bakal tunjukin ke kalian dan bakal aku review satu persatu. Dan sebelum itu, first of all, aku bakal ngasih tahu dulu. Kemarin tuh ada yang tanya ke aku seputar aku masih pakai Zamron atau enggak. Nah, jawabannya adalah sekarang aku tidak memakai Zamron. Alasannya kenapa? Sebenarnya alasannya awalnya tuh karena ketidaksengajaan sih. Jadi aku bakal cerita dulu ya sebelum kita bakal nge-review skincare yang sekarang aku pakai. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bermula dari kurang lebih hampir setengah tahun yang lalu. Waktu itu tuh mama aku ngajak aku untuk pergi ikut sama dia ke dokter wajahnya dia. Jadi kan dia tuh udah lama banget nih, kalau nggak salah udah kayak hampir 5 tahunan gitu di dokter Yunita ini. Dan aku kayak disuruh mamaku untuk cobain facial gitu, karena kan sebelumnya aku seumur hidup belum pernah cobain yang namanya facial ya. Dan waktu itu kebetulan lagi work from home gitu, jadi aku kayak mikir ya udahlah aku cobain, karena kan sebelumnya juga aku belum pernah nih bener-bener kayak itu adalah pertama kali aku untuk cobain facial wajah gitu. Karena sebelumnya aku sempet takut buat cobain, itu kan kayak bikin wajah kalian tuh bakal iritasi, merah-merah kayak gitu kan, apalagi ini kayak aku baru pertama kali dan kayak aku takut aja gitu. Terus aku waktu itu sama mama aku akhirnya datang ke sana. Jadi tempatnya tuh di Jalan Limau. Nanti aku juga bakal kasih tahu alamatnya di sini dan aku bakal kasih tahu accountnya juga, kalau tadi aku udah sebutin belum ya. Terus habis itu aku tuh datang ke sana tuh pagi-pagi ya, jam 8 pagi, dan itu tuh kayak baru banget mau buka. Jadi aku emang nunggu sebentar di mobil. Habis itu pas udah jam 8 lewat udah mulai buka. Dan ya udah aku langsung masuk ke dalamnya. Kata mamaku ini tempat prakteknya si Dokter Yunita ini tuh rumahnya gitu, dan emang bentuknya rumah sih, rumah gede gitu, megah. Dan kayak kalau kita mau masuk itu kayak pakai tangga dulu ke atas terus baru masuk gitu. Dan itu kayak dia ubah menjadi tempat prakteknya gitu. Karena lagi pandemi juga, jadi waktu itu aku sama mamaku disuruh nyertain surat rapid test atau surat swab gitu. Nah, kebetulan kan aku sebelumnya sempat apply magang ya, jadi aku ada kayak surat rapid gitu yang bisa aku tunjukin gitu. Dan akhirnya aku tunjukin, karena aku hasilnya juga alhamdulillah nggak positif ya, negatif. Akhirnya aku boleh masuk untuk melakukan facial. Nah, tapi sebelum aku ngelakuin facial ini, aku kayak dikonsultasikan dulu nih wajah aku sama dokternya. Jadi walaupun itu udah tempat prakteknya, waktu itu tuh tetap konsultasinya by WhatsApp gitu. Jadi muka aku difotoin, terus aku kayak kasih tahu tentang kondisi wajah aku tuh kayak gimana, lagi pakai skincare apa juga, dan ada keluhan, pokoknya kayak ditanyain detail banget gitu. Terus habis itu fotonya dikirim ke dokternya. Nah, di situ aku kayak nunggu di ruang tunggu, dan gak lama sih, sekitar kayak 15 menit hasilnya udah keluar gitu. Dan kata dokternya aku dibolehin untuk melakukan facial. Nah, facial ini juga ada beberapa harga. Jadi waktu itu aku nyebutnya ini 3 level ya, karena emang harganya dari yang cukup murah, terus kayak harganya standar, sampai yang harganya menurut aku mahal. Jadi untuk harga yang murahnya itu range harganya aku lupa ya, kira-kira sekitar 100-an sampai 200 ribuan. Terus yang level kedua ini sekitar 200 sampai 300-an gitu. Dan yang terakhir antara 600 sampai 800 gitu, aku lupa. Nah, karena ini ada 3 gitu, jadi aku milihnya yang di tengah-tengah. Sebenarnya aku lupa sih bedanya apa, nanti aku coba cariin fotonya. Waktu itu sih aku sempat foto gitu list harga sama keterangannya. Nanti aku bakal coba cari, kalau misalkan ada aku bakal tampilin di sini. Dan ya udah deh, setelah aku bilang aku mau facial pakai yang ada di list itu, aku ke dalam terus ganti baju juga. Jadi kayak ada bajunya lagi, terus habis itu wajahnya dipijet-pijet dulu, dibersihin dulu, pokoknya ya enak sih. Nah, sampai pada saat waktu di facial emang menurut aku sakit, tapi untuk sakitnya aku masih bisa nahan sih, alhamdulillahnya. Walaupun ya emang sakit, apalagi kan itu kayak baru pertama kali juga, jadi kayak aku baru ngerasain yang namanya facial. Terus bener aja tuh habis ngelakuin facial, muka aku kayak seluruh wajah merah-merah. Dan yang bikin aku mengejutkannya lagi, jadi kan aku sebenarnya udah skincare secara rutin ya, aku skincarean juga, terus aku kayak sering cabutin komedo juga.
Tapi pas aku facial itu ternyata komedo aku tuh super duper banyak banget. Jadi dia kayak kayak ini tuh tisu gitu, selembaran tisu, dan dia bener-bener disusun gitu dong komedonya, dan itu kayak full setisu itu full banget. Aku sampai kayak ternyata muka aku nggak sebersih yang aku kira gitu. Padahal aku ya udah pakai pore pack, udah skincarean juga, udah cuci muka segala macam lah, pokoknya menurut aku udah bersih. Tapi ternyata tetap aja guys, namanya komedo nggak kelihatan, tetap kotor. Dan karena waktu itu wajah aku merah-merah, jadi aku disalepin gitu pakai obat antibiotik. Nah setelah aku melakukan facial, emang aku ngerasain muka aku jadi bener-bener lebih bersih ya. Pas aku pegang tuh emang masih merah, tapi udah bersih gitu loh, bener-bener bersih banget. Dan so far aku suka sih sama hasilnya. Dan waktu itu kan kebetulan skincare aku yang si Zamron ini kan habis, dan aku kayak mikir dong kalau misalkan aku nggak pakai skincare terus ini muka aku gimana merah kayak gini. Dan merahnya itu kan pasti nggak langsung hilang kan, biasanya sekitar 2-3 hari itu kayak baru mulai mereda. Jadi akhirnya waktu itu aku sekalian untuk konsultasi ke dokter juga buat kayak minta rangkaian skincare gitu yang bisa aku pakai. Dan aku sebelum itu dokternya pasti ngeliat wajah aku lagi kondisinya seperti apa. Akhirnya sama dokternya dikasih resep seperti biasa sih, bukan resep ya, maksudnya kayak rangkaian skincare yang harus aku pakai pagi dan malam hari. Terus ya udah deh, semenjak itu aku sampai kayak keterusan gitu sampai sekarang pakai skincare dari dokter Yunita kayak gini. Oke, jadi kita bakal nge-review dulu ya. Ini aku ada 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 skincare, dan sama ada 1 kayak obat vitamin gitu yang harus aku minum. Sebenarnya nggak wajib sih, tapi kayak sunnah gitu lah ya. Nah aku bakal kasih tahu kalian dari mulai facial washnya dulu. Jadi ini facial wash ini tampilannya kayak gini ya. Tuh facial washnya kayak gini seperti biasa sih. Warnanya isinya hijau gitu, dan cara pemakaiannya itu dibilasnya tuh nggak langsung pakai air. Jadi dibilasnya itu dia pakai tisu basah gitu, tapi biasa tisu basahnya aku airin terus aku bilas, terus aku pokoknya bilasnya tuh pakai tisu basah gitu ya, nggak langsung air langsung gitu. Dan produknya menurut aku sih bagus-bagus aja, sejauh ini aku sampai sekarang masih pakai. Nah yang kedua ini aku punya tonernya, sebenarnya bentuknya packagingnya sama aja tuh, tapi ini toner gitu, bentuknya sama ya, isinya dia cair, dan ini aku pakai tuh kalau malam doang pas mau tidur aku pakai si toner ini. Next di sini aku punya krim malam, jadi ini krim malam yang P5. Nah P5 ini khusus kulit sensitif, jadi aku pakai yang P5 ini. Dan di sini ada obat jerawat ini aku pakai kalau misalkan wajah aku memang jerawatan aja. Cara pakainya juga tinggal ditotol aja ke jerawat yang muncul. Nah untuk isinya sebenarnya sama aja kayak krim-krim pada umumnya, sama kayak waktu aku dulu pakai si Zamron ya, kayak gini. Terus di sini aku punya sunscreen. Nah sunscreen ini juga sama aja isinya kayak tadi gini packagingnya. Dan aku ini pakai kalau pagi hari aja, dan dia juga bisa dipakein lagi kalau misalkan kalian habis ngebasuh wajah. Misalkan nih kayak aku kan pagi pakai, terus misalkan nanti sholat zuhur aku wudhu gitu kan, pasti kan mukanya kebilas. Nah kamu bisa kayak diaplikasiin lagi nih si sunscreen ini, tapi aplikasinya juga nggak usah tebel-tebel, kayak tipis-tipis. Ini aku punya serumnya. Nah sebenarnya serumnya bentuknya biasa aja kayak gini, dia tuh packagingnya pakai pipet gitu ya, tuh kalian bisa kelihatan kan pakai pipet. Dan yang terakhir ini ada obat vitaminnya gitu tuh. Nah obat vitaminnya ini juga isinya kapsul, dan biasanya aku minum kayak sehari sekali kayak gini. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua skincare ini tadi aku pakai setiap pagi dan malam? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau pagi aku cuma cuci muka pastinya, sama pakai si sunscreen. Jadi cuma 2 ini aja. Terus kalau malam sebelum tidur aku juga pakai sabun cuci mukanya lagi, sama biasanya aku pakai yang P5 ini, sama toner dan serum. Jadi kalau malam emang rangkaiannya lebih banyak ya ini. Terus kalau misalkan aku emang lagi ada jerawat, pas malam aku pakein si obat jerawat ini. Nah biasanya kalau ini juga aku minum kalau nggak siang pas aku mau tidur kayak gitu. Untuk harga dari masing-masing produk, aku maaf banget aku lupa, tapi yang aku ingat cuma
si serum ini dan harga si obat ini. Nah, obat ini itu harganya paling mahal dibanding semua rangkaian skincare yang aku dapetin. Ini tuh kalau di tempat dokter aku harganya 400 ribuan. Tapi aku sebenarnya sempat cari di internet, harganya cuma kayak 200 ribuan aja. Jadi mungkin kalau kalian mau, kalian bisa coba cari ini di internet sih. Nih, bentuknya kayak gini ya. Terus habis itu untuk serumnya, ini tuh harganya 200-an ribu dan sekecil ini gitu, tapi awet sih, nggak cepet habis juga. Dan untuk yang lainnya aku lupa, yang lainnya tuh kalau nggak salah cuma puluhan ribu aja. Tapi total dari seluruh rangkaian ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skincare aku pakai termasuk obatnya, itu harganya sekitar 800 ribuan. Dan waktu itu 800 ribuan itu belum termasuk ongkir dari tempatnya ke sini, karena ini adalah pembelian kedua aku, dan pas pembelian kedua aku konsultasinya via di rumah aja gitu, jadi dikirimin pakai Gojek. Terus biasanya pertanyaan dari kalian adalah pakai ini tuh mengalami ketergantungan atau enggak, dan apakah waktu aku dari skincare sebelumnya ke skincare yang sekarang aku tuh mengalami wajahnya iritasi, kayak nggak cocok gitu ya, atau kayak purging gitu. Dan alhamdulillahnya sejauh ini dari dulu sampai sekarang aku tuh nggak pernah yang namanya ngalamin kalau misalkan ganti skincare lah pokoknya itu kayak langsung merah-merah, kayak nggak cocok gitu, terus nanti baru normal. Itu alhamdulillahnya enggak sih, jadi kayak muka pada normalnya aja gitu. Aku pas ganti ini ya udah kayak gitu, kayak biasa aja. Terus kalau masalah ketergantungan aku jujur kurang tahu, tapi aku pernah cobain waktu itu sekitar 2-3 minggu aku tuh nggak pakai ini. Jadi kan aku pernah sempat habis ya, dan aku pas habis itu nyoba gitu kayak kira-kira kalau misalkan aku nggak pakai skincare ini apakah wajah aku tuh malah kayak muncul jerawat atau muncul merah. Ternyata wajah aku juga nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya. Cuma pastinya kalian kalau misalkan pakai skincare apapun lah, aku nggak bilang merek ABC, tapi pakai apapun terus kalian nggak pakai skincare, pasti kan kayak ada yang kurang mantep aja gitu kan kelihatannya. Jadi menurut aku pakai skincare tetap penting sih. Nah, makanya kenapa sampai sekarang aku tuh kayak masih keterusan gitu pakai skincare dari dokter Yunita ini, karena dia menurut aku udah cukup terkenal sih harusnya buat beberapa orang yang memang biasanya suka kayak cari-cari dokter. Kalau misalkan dokter yang bagus untuk wajah tuh apa aja, sebenarnya kan banyak dokter, tapi salah satunya ada dokter Yunita ini, dan dia juga bukan cuma tentang wajah gitu doang. Kalau misalkan kalian kayak tadi aku bilang mau kayak suntik vitamin, terus kayak untuk menghilangkan kerutan, terus kalau nggak salah untuk memancungkan hidung itu juga bisa. Jadi kayak kalian langsung aja kepoin Instagramnya di sini. Bedanya dari skincare sebelumnya sama skincare yang sekarang, kalau skincare sekarang itu aku bener-bener di track gitu loh. Jadi biasanya pas kita udah habis kan kita bakal kayak konsultasi lagi kan, kita bilang kalau skincare kita udah habis dan ini kondisi muka kita udah seperti ini, misalkan udah cukup membaik gitu kan. Terus nanti dokternya tuh bakal kayak mengurangi beberapa rangkaian skincare yang emang sebenarnya nggak perlu banyak-banyak gitu, jadi kitanya juga nggak pakai terlalu banyak. Memang dari segi durasi kita ngecat itu emang lebih cepat sih. Jadi kalau misalkan aku butuh urgent pun aku kayak bisa ngecat adminnya, terus kayak aku minta kirimin gitu, dan bisa langsung dikirimin hari itu juga lewat GoSend atau Grab Express ya, pokoknya pakai paket gitu. Atau kalian juga kalau nggak mau pakai yang GoSend atau Grab, kalian bisa pakai JNE gitu, dikirim paket, tapi cepet. Itu dia tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang biasanya suka ada muncul 2-3 pertanyaan gitu seputar skincare, terus masih pakai Zamron atau enggak gitu. Nah, aku sih sebenarnya cocok-cocok aja pakai Zamron. Kalau misalkan sekarang dikirimin pun aku masih cocok. Tenang aja. Buat aku pribadi ya, selagi memang itu cocok di aku dan nyaman, maksudnya nggak ada apa-apa ya, is oke aja sih. Tapi aku bikin video ini bukan berarti kalian harus mengikuti apa yang aku pakai, karena kan biasanya wajah orang itu berbeda-beda ya. Soalnya juga dari video-video aku sebelumnya tuh kayak kalian suka bilang kalau kalian gak cocok lah, tapi kok bisa cocok gitu, karena ya pasti kita punya kulit yang berbeda, gak bisa disamaratakan gitu. Walaupun memang permasalahan kulit kita misalkan sama, tapi pasti dari kulit kita tuh bakal berbeda gitu, kayak mempengaruhi dari skincare itu ke kita sendiri. Semoga buat teman-teman yang masih mencari tentang skincare yang cocok itu apa bisa menjadi salah satu referensi atau informasi buat kalian. Nanti aku bakal kasih description-nya, alamatnya dan Instagramnya, biar kalian juga bisa langsung kepoin Instagramnya dan alamatnya.
Tapi kalau misalkan kalian udah cocok sama skincare yang lain, apapun skincarenya ya udah diterusin aja gitu. Karena ini kan kita cuma sharing-sharing aja gitu. Siapa tahu teman-teman di sini masih ada yang kebingungan, masih cari tempat skincare yang cocok lah buat kalian. Karena kan kadang kita tuh harus coba ya satu-satu skincare yang emang cocok buat kita. Itu dia video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk social distancing. Bye-bye.